Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Suasana haru menyelimuti keluarga calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pemuda di Pariaman olah sendiri minyak serai wangi yang ditanamnya. Polresta Padang kembali menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah tempat. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang kerap dijadikan ajang balap liar oleh remaja di Padang. Saat razia dilakukan, polisi menghentikan kendaraan dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Bagi yang tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM, pengendara dan kendaraannya langsung dibawa ke Mapolresta Padang. Banyak pengendara yang takut terjaring, memacu motornya dengan kencang, menerobos polisi yang patroli di jalan. Meski sudah disuruh untuk berhenti, namun mereka tetap melaju kencang untuk menghindari razia. Selain menahan kendaraan yang tak memiliki surat-surat, polisi juga menahan sepeda motor yang mengenakan knalpot bising. Alasannya, knalpot tersebut bukanlah perlengkapan standar sebuah sepeda motor. Pemilik sepeda motor yang ditahan diberi polisi surat bukti pelanggaran yang berguna untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Mereka baru bisa mengambil kendaraannya setelah membayar sejumlah denda dan tentu saja setelah knalpot bisingnya diganti dengan knalpot standar. Dalam razia ini, polisi juga menahan seorang pemuda yang memaki polisi di media sosial karena tak berkenan dengan tindakan polisi yang menahan sepeda motornya. Pemuda tersebut diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang karena berpotensi melanggar Undang-Undang ITE. Dari jajaran Polresta Padang melakukan kegiatan dengan nama Cipta Kondisi, memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama bagi pengguna jalan raya. Hari ini kami mengamankan beberapa sepeda motor yang knalpotnya tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan pabrik. Kendaraan yang terjaring akan kita lakukan penindakan, yakni ditilang. Operasi Cipta Kondisi yang bertujuan untuk menghentikan balap liar yang kerap dilakukan remaja pada saat malam hari berhasil menahan puluhan sepeda motor. Alfi melaporkan dari Padang. Ternyata Dennis dan Kevin tak segarang saat memalak pengunjung pantai Padang. Minggu malam, ketika anggota polisi berpakaian bebas datang ke rumahnya, kedua pemuda tanggung ini tak melakukan perlawanan sedikit pun. Mereka malah manut dan terlihat sangat ketakutan. Sabtu malam, kedua pemuda tanggung ini memalak pengunjung yang sedang menikmati indahnya malam di kawasan objek wisata andalan Kota Padang. Dengan gaya yang sangar dan ucapan yang kasar, mereka meminta uang Rp50.000. Alasannya untuk ronda malam. Lo ada uang rondo sih kok bang? Itu berapa rondo bang? Dia lah 50. Wih 50 apa kok bang? Kok 20 dapat dah. Saya bilang uang rondo sih kok. Dia lah 20. Tapi pengunjung tersebut tak berkenan memberikannya. Aksi pemalakan ini direkam pengunjung dan disebar di media sosial. Selain itu, pengunjung juga melaporkan kasus tersebut ke polisi. Karena wajahnya terekam jelas, tak sulit bagi polisi untuk menangkap kedua pemuda tanggung ini dan membawanya ke Mapolresta Padang. Saat diinterogasi, mereka sangat ketakutan dan mengakui semua kesalahannya. Padahal nak pemuda tu kan untuk orang pribadi kan. Aku yang salah. Aku selalu Allah. Menyesal dang. Polisi juga ikut menyita barang bukti sepotong baju yang dikenakan pelaku saat aksi tersebut. Polresta Padang telah mengamankan 2 orang laki-laki berinisial KS dan DS yang diduga melakukan tindak pidana pemalakan di Pantai Padang. Modusnya seperti pengakuan kedua pelaku adalah sebagai uang ronda katanya. Sejatinya,
Dinas Pariwisata Padang dan warga setempat harus menyadari jika aksi pemalakan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif terhadap objek wisata. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka pengunjung akan menjauhi objek wisata tersebut. Jika kesadaran seperti itu telah tumbuh, maka tak akan ada lagi aksi pemalakan yang terjadi di Pantai Padang. Pasalnya, aksi serupa sudah sangat sering terjadi, mulai dengan alasan uang keamanan, uang ronda, uang kesenian, hingga tarif parkir yang sangat mencekik. Alfi melaporkan dari Padang. Rian, seorang pemuda desa Batang Tajongke, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, mengolah sendiri daun serai yang ditanamnya menjadi minyak serai atau minyak atsiri. Berbekal dari pengalamannya di bangku sekolah dan bekerja di bidang pengolahan minyak atsiri, Rian mencoba mempraktekkan sendiri ilmu yang sudah dia dapat. Meski masih tergolong sangat sederhana, dengan menggunakan peralatan seadanya, namun Rian berhasil mengolahnya menjadi minyak serai dengan kualitas tinggi, bahkan melebihi standar kualitas ekspor. Proses membuat minyak serai dilakukan dengan cara penyulingan, yakni memisahkan bahan kimia yang terkandung di dalam daun serai dengan cara menjadikannya uap. Uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Setelah selesai proses destilasi itu baru menghasilkan minyak serai wangi, sedangkan ampasnya menjadi pakan ternak. Saat ini minyak serai hasil olahan Rian sudah diuji di laboratorium. Hasilnya pantas diapresiasi karena untuk standar kualitas ekspor, minyak yang dihasilkan Rian sudah melebihi dari ketentuan ekspor. Bahan baku kita destilasi, kita kukus. Jadi dari kukus dapat minyak. Jadi minyak kita ekspos jadi beberapa produk. Nah, dari produk itu kan pasarnya jelas. Terus yang minyak kita langsung ekspor rencananya. Tentu dengan kuota yang cukup memungkinkan. Terus dari yang ampas, yang dari serai tadi kan udah jadi minyak, kan ada ampasnya. Yang ampas akan kita fermentasi menjadi silase pakan ternak. Minyak olahan Rian dengan kualitas tinggi sudah dikemas dalam bentuk sederhana dan siap dijadikan berbagai macam kegunaan seperti minyak urut, parfum, dan berbagai macam produk lainnya yang siap bersaing dengan harga lebih rendah dari minyak atsiri import yang beredar di Indonesia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.